lebih ke liberal daripada otoriter gitu. Jadi ibaratnya kayak karyawan itu lebih bebas untuk melakukan apa yang mereka mampu, dan manajer itu wajib untuk memotivasi dan mensupport gitu dari belakang gitu. Contohnya kayak gimana? Ya misalnya pas mau membuat acara pengajian itu tadi, misalnya acara Yusuf Mansur itu tadi ya, pengajian. Oke, Mbak Mbak Eka mungkin lebih berkompeten di bidang fotografi, sedangkan Mbak Tasripah lebih berkompeten di bidang mengurusin makanan gitu. Nah, maka Mbak Eka mengajukan diri untuk, oke, saya yang bagian sisi dokumentasi, Mbak Tasripah yang bagian konsumsi, dan itu disetujui oleh anggota lainnya dan juga manajer. Oke, jalan. Dan manajer nah betul, memadukan banyak aktivitas manajerial secara otomatis. Ya, dan itu contoh konkretnya seperti itu. Nah, caranya gimana? Ini ada detailnya ini di halaman 3.30 ini. Untuk melakukan MBO, itu caranya seperti apa? Yang pertama, kita harus menetapkan tujuan. Goalnya itu bakal seperti apa. Yang kedua, itu mengembangkan rencana pelaksanaan. Yang ketiga, meninjau kembali kemajuan yang dicapai. Itu seperti apa. Dan yang keempat adalah penghargaan atas kinerja keseluruhan. Gitu. Nah, untuk yang MBO ini lebih ke apa ya? Manajer itu lebih menghargai para karyawannya. Jadi kalau misalnya acaranya sukses, kemudian kegiatannya berhasil, itu bakal banyak reward atau penghargaan bagi para karyawannya seperti itu. Dan sifatnya manajer ini biasanya ada di luar gitu. Maksudnya dibiarkan para karyawannya ini berkreasi, sedangkan dari luar manajer ini memberi support gitu. Tapi sekali-kali dia juga masuk untuk mengontrol atau melihat progres yang ada gitu. Nah, kemudian yang kedua ada pendekatan yang lain, yaitu perencanaan inside out dan outside in. Halo, tes? Bisa ya? Duh. Halo, tes? Bisa ya? Oke, tes sudah dengar ya? No. Disconnected. You have to. Halo? Mic is not mute. Oh, udah kedengaran ya? Oh, oke. Okay. Loh, kok tiba-tiba muncul video? Oke. Okay. Ya, jadi muncul. Nah, bentar ini saya matikan dulu aja. Ya udah, lanjut. Oke, yang berikutnya adalah pendekatan perencanaan inside out atau outside in. Seperti arti katanya, kalau inside out itu berarti dari dalam keluar gitu. Jadi lebih banyak dorongan dari dalam gitu untuk lebih beradaptasi dengan lingkungan luar gitu. Tapi kalau outside in itu lebih dari luar ke dalam. Jadi kalau outside in ini lebih ke bagaimana kita menganalisis lingkungan luar kita, misalnya ada masalah-masalah apa atau ada persaingan apa di luar. Nah, makanya kita harus bisa beradaptasi seperti itu. Tapi kalau dari dalam keluar itu lebih dari bagaimana organisasi itu sendiri, bagaimana lingkungan dalam organisasi itu sendiri untuk melakukan atau mempengaruhi yang ada di luar gitu. Jadi ini kebalikannya gitu ya. Nah, berikutnya adalah pendekatan perencanaan top down atau bottom up.
Top down ini berarti dari atas ke bawah atau dari pimpinan atau manajer puncak ke karyawannya, sedangkan sebaliknya bahwa bottom up ini dari karyawan-karyawan kepada manajernya. Seperti itu. Oh, ini jelas lah. Kemudian yang keempat adalah pendekatan perencanaan kontingensi. Kalau kontingensi ini adalah pendekatan ini mencangkup perencanaan yang menyebabkan tindakan yang bisa diimplementasikan, dan saat perencanaan yang telah disusun nggak sesuai lagi, maka kita harus menyesuaikan diri terhadap perubahan yang ada gitu. Intinya dari perencanaan ini, pendekatan yang ini adalah adanya adaptasi itu tadi. Gimana kita atau organisasi itu menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan lingkungan, entah itu lingkungan yang di dalam atau internal atau eksternal gitu. Yang berikutnya, yang kelima adalah pendekatan social demand atau bagaimana sebuah perusahaan itu bisa memprediksi kesesuaian antara produk dengan keinginan dan kebutuhan konsumen gitu. Jadi sesuai dengan pasar yang sesuai dengan keinginan dari konsumennya gitu. Yang diminta oleh konsumen itu seperti apa, nah itu yang kita lakukan sebagai perencanaan kita. Yang berikutnya adalah manpower. Manpower ini didasarkan pada kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan laju ekonomi organisasi. Fokusnya adalah pada peningkatan sumber daya manusia yang nanti akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan organisasi gitu. Jadi lebih menghargai sumber daya yang ada, sumber daya manusia atau tenaga ahli yang ada itu lebih diperhatikan gitu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah pendekatan rate of return atau cost benefit ratio gitu. Jadi ini lebih ke teori produktivitas dan dilengkapi dengan konsep keseimbangan antara masukan dan keluaran, antara input dan output itu seperti apa. Jadi kalau bisa itu efisien dan efektif gitu, lebih efisien. Ya kalau bisa misalnya kita pengen yang seperti kita menginvestasi segini, maka harapannya berapa seperti itu. Cuman ini karena lebih ke benefit ya atau rate of return, jadi makanya ini lebih berorientasi pada profit gitu. Makanya susah untuk diterapkan ke organisasi-organisasi yang non-profit seperti LSM gitu. Seperti itu. Nah, itu tadi slide dari awal sampai akhir yang tentang perencanaan. Setelah ini kita akan mempelajari tentang pengambilan keputusan. Oke. Break sebentar ya, sekitar 3-5 menit. Oke. Mbak Sukati, Mbak Herianti. Bagi yang nggak hadir di ini online, minta tolong dikasih tahu ya, nanti menghubungi saya.